Kabupaten Mesuji, Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak Ibu. Ya, Pak Syukron. Baik, terima kasih Pak Pak Trisna ya atas kesempatannya, Pak Edward. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Edward, kemudian rekan-rekan dari BPMP dan rekan-rekan Kokapten. Perkenalkan, saya Syukron Fuad. Aslinya saya ini bukan Kokapten, Pak. Kokaptennya adalah Pak Ferryun. Cuman Pak Ferryun sekarang tugasnya di Kemdikbud gitu. Jadi untuk wilayah Tanggamus akhirnya saya instansi di Dinas Pendidikan Tanggamus. Jadi larinya ke Kokapten, akhirnya ke saya gitu. Seperti itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Merita. wabarakatuh. Iya, Bu Merita Diana dulu. Oke, siap Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua. Ya, perkenalkan saya Merita Diana, saya Kokapten Kabupaten Lampung Utara. Tadi Pak Desmi juga udah kenalan, kami siap berkolaborasi Bapak demi kebaikan pendidikan Lampung Utara. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Baik, ini ada Pak Surono, tapi sebelum Pak Surono, saya dulu lah, nggak apa-apa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semuanya, khususnya yang dari BPMP, Pak Edward, Pak Des. Ini ada minum ibu kan? Wah, tidak diridhoi ini. Hilang tadi. Suaranya Baik. hilang. Iya, suaranya hilang langsung ini. Baik, nama saya Tresna Setia Nuliana, saya Kokapten dari Kabupaten Pesawaran, Pak Edward. Saya mulai lagi. Saya bertugas di SMP Negeri 29 Pesawaran di daerah Margapundu, tidak jauh dari Kilauan. Kemudian untuk kalau tinggal di Bandar Lampung di dekat SMA, dekat SMA, tidak jauh dari SMA Negeri 13 Bandar Lampung kalau tinggal. Di Kemiring ya, Pak? Bukan, di Raja Basa, Pak. Oh, SMA 13. Oh, Iya, di SMA Sinar ya, Pak? 13 14. Dekat rumah Ya, saya. ya. Nah, iya betul. Ya, untuk selanjutnya silakan Pak Iswan, bangsawan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Bapak Ibu dari BPMP dan rekan-rekan Kokapten. Saya Iswan Bangsawan. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Liwa, Kabupaten Lampung Barat. Saya juga sebagai Kokapten Belajar ID untuk Kabupaten Lampung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, salam. Mana? Masih ya Pak Surono, lanjut. Baik, izin memperkenalkan diri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Surono. Saya sebagai Kokapten Belajar ID dari Kabupaten Lampung Timur. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Purbalingga, Lampung Timur. Baca Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bu Rica. Ya. Terima kasih Pak Tresna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu yang ada di forum, Bapak Ibu Kokapten dan Bapak Ibu dari BPMP. Perkenalkan, nama saya Lika Dewi Septiana. Sepertinya saya sama dengan Pak Syukron tadi. Saya hanya mewakili Kokapten. Kokapten adalah Pak Tri Wibawanto untuk Lampung Tengah, tapi kan beliau dari BGT. Keseharian saya mengajar di SMPN 2 Seputi Agung, Lampung Tengah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Dedi udah masuk belum? Apa monitor? Bu Intan apa monitor? Bu Sita?
Nah, Pak Iwan, ayo Pak Iwan langsung Pak Iwan begitu masuk langsung perkenalkan diri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tapi pun, Ya pun. Ya pun. baik, perkenalkan nama saya Iwan Sunaria, Bapak Ibu, saya Kokapten Belajar ID dari Kabupaten Lampung Selatan. Saat ini saya bertugas di SDN 1 Talang Baru, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Terima kasih sudah dapat bergabung di room ini ya. Mudah-mudahan kita tugas nanti bisa lebih baik lah seperti itu. Terima kasih. Baik. Ayo Bu Sita lanjut. Terima kasih Pak Trisna. Selamat malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Valentina Dewi Akila Chandra Wirasta Benyamin. Saya bertugas, tapi saya panggil saya Sita saja Bapak Ibu yang masih belum kenal saya. Kemudian saya bertugas di FKS Bakti Bagradatu Waikanan. Ya, dan saya adalah Kokapten dari Kabupaten Waikanan. Terima kasih Pak Trisna. Ya, terima kasih Bu Sita. Ini Bu Kapten yang belum masuk, siapa ini Bu Kapten? Bu Intan sudah, tapi belum ada ini. Pak Dedi sudah masuk di room, tapi belum ada suaranya. Siapa ini yang izin off kamera? Bu Intan, ayo Bu Intan nggak apa-apa, walaupun off kamera. Perkenalkan, ini diminta dari BPMP. Iya Pak, izin Pak, ini off kamera kalau malam sambil nge-MC, ngomong kerucil maksudnya. Oh, nggak apa-apa. Saya izin mengenalkan diri, nama saya Intan Midora, saya Kokapten dari Kabupaten Pringsewu. Saya bertugas di UPT SMP Negeri 1 Sukoharjo. Mungkin cukup Baik. saya. Terima kasih. Ya, Pak Dedi langsung. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dari BPMP, kemudian yang kami hormati juga Ibu Kapten Belajar ID Lampung, Bu Diana Sari, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Dedi Wijaya Kusuma, Kapten dari Bandar Lampung. Saya mengajar di SD Negeri 1 Sukadana. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi. Bu Nurul silakan, walaupun off kamera tetap berjalan. Baik, terima kasih Pak Trisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati Bapak Ibu dari BPMP Provinsi Lampung dan Bapak Ibu, teman-teman Kapten dan Kokapten Belajar ID Provinsi Lampung, terima kasih sudah digabungkan dalam giat ini. Perkenalkan, saya Tri Nurul Fajarotun, biasa dipanggil Nurul. Saya Kokapten Belajar ID untuk Metro, dan saat ini saya institusi di SMA Negeri 1 Metro. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi Indonesia apa monitor? Ya Pak, Ya, silakan lanjut. izin off cam ya Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Dewi Fatunisa. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 17 Tulang Bawang Barat. Sebenarnya saya bukan Kokapten Pak. Kokaptennya Pak Tommy Marsan, saya bisa dibilang pramugarinya mungkin ya. Pramugara. Pramugara tuh Pak Sukron. Iya benar. Sama Bu Lika pramugarinya. Iya Pak. Ya Pak, mungkin cukup ya Pak ya. Ya, yang belum masuk siapa ini paling? Oh, itu ya Bu Nufis ya, Bu Kapten ya. Ada Bu Novi sama Bu Yosi. Bu Yosi belum. Udah mereka udah masuk grup belum ya? Kayaknya iya, tapi belum masuk grup. Oh, berarti belum Ini Bu ditambah lagi. Adrianti dari mana Bu Kapten? Oh, Bu Yosi. Izin Mbak Diana, yang belum masuk ini dari Tulang Bawang dan Kasbar ya? Sepertinya. Ya,
Bu Yosi ya. Yosi. Iya, Bu Yosi sama Bu sudah. Nufis. Nufis sudah belum? Saya Nufis belum ada. Baru kemarin ya, sudah belum cek grup lagi. Bu Nufis sudah masuk grup, Bu Yosi juga Sudah. sudah kok, sudah. Sudah, Bu Yosi juga sudah, Bu Nufis sudah, saya lihat kemarin. Maaf ya. Saya double Vicon kebetulan di jam yang sama juga ada jadwal Vicon BGP untuk terkait kegiatan kami dengan DPR RI di hari Senin besok. Jadi tadi alhamdulillah sudah dibantu Pak Tresna ya untuk mengawal teman-teman berkenalan. Terima kasih Pak Edo, Pak Sabto selaku berarti bisa terdengar ya? Iya. Pak Sabto selaku Kapokja 04 ya Mas Sabto ya? Saya Iya, kapok. Kapok ya? Kapokan. Ketua Pokja 04 ya di DPMP, jadi saya semenjak berubah jadi Pokja 01, 02 sampai 0 berapa Mas Sabto? 5 ya? Saya kurang paham juga ya? 04 ya? Iya, tapi kalau terkait Chromebook dan Belajar ID ini untuk pusat di PDM 03B ya Mas Sabto ya? Ya, PD. Ya, terima kasih atas kesempatannya ya. Jadi alhamdulillah nih akhirnya teman-teman Kokaten bisa berkolaborasi dengan tim DPMP ya, meskipun di awal Belajar ID diluncurkan pada tahun 2020 kita juga sudah berkolaborasi. Saat itu saya masih di DPMP ya, tapi ternyata tindak lanjutnya baru sekarang ya Mas Toto ya, nunggu Pak Iwan Sahrilnya geser ke ini kayaknya PDM dulu. Ya, sekali lagi terima kasih Mas Toto. Di sini ada Pak Desmi, ada Mbak Susiam, ada Pak Aan, ada Mas Toto. Selamat malam Bu Tiara. Pak Desmi, ada Bu Vidya dan ada Bu Adriati. Terima kasih teman-teman DPMP sudah memberikan kesempatan kepada Omset. Tadi sebenarnya dari tadi minta izin share screen tapi nggak dibuka-buka ya. Karena nanti juga setidaknya kami akan ada penyamaan persepsi. Tadi saya sekilas mendengar Pak Sabto. Iya, Bu Diana. Ya, mungkin nanti saya izin bisa dibantu saya dikasih akses share screen ya, Mas Sabto. Iya, sedang diusahakan sama Pak Edo. Siap. Aku siapa ya? Lagi diatur settingan ya. Lagi diatur settingan ya. Mungkin silakan Mas Sabto bisa dimulai dulu karena teman-teman ini banyak juga nih yang japri tanya ya jadwalnya kapan, terus pelaksanaannya di daerah kapan, mungkin bisa dikasih penjelasan dulu ya dari teman-teman DPMP. Ya, siap. Mohon maaf ini Bapak Ibu teman-teman semua. Ya, kita mulai aja sambil nunggu. Ini rencananya Kasubag kami ingin bergabung, cuma masih dalam perjalanan juga. Kita mulai aja Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas suara saya Bapak Ibu ya? Iya, terdengar Pak. Dengar Pak. Apakah indah suaranya? Jelas, yang penting jelas Bapak ya. Jelas Mas. Bagus. Jelas, sangat indah Jelas, Pak, sekali. jelas. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah mau bersedia bergabung dengan kami BPMP dalam melaksanakan program kegiatan BIMTEK dan BIMTEK Google Workspace for Education. Namanya aja rumit Pak ya, namanya. Mudah-mudahan pelaksananya nggak rumit nanti. Amin.
Bapak Ibu, teman-teman semua, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang program kegiatan ini. Program kita ini akan dilaksanakan seragam serentak gitu Bapak Ibu ya, di 15 kota kabupaten. Jadi dijadwalkan tanggal 11 tuh Bapak Ibu. Secara administrasi ya, untuk real pelaksanaan di lapangan monggo disepakati antara panitia dinas, Kokapten selaku narasumber petugas dari BPMP monggo. Tapi di spanduk-spanduknya kami udah disepakati sama pihak keuangan dicetak tanggal 11 Mas, Jumat tanggal 11 Agustus 2023. Secara administrasinya demikian. Jadi kegiatan kita berlangsung selama sehari Bapak Ibu ya, 8 JP, kalau JP-nya 8 JP. Karena bagian perencanaannya nanya, kegiatan BPS-nya berapa hari? 12 JP. Gua kelamaan. Ya, dealnya 8 JP. 8 JP apa aja ini agenda aja kan 8 JP. 8 JP itu pun mohon maaf ini Bapak Ibu Kokapten, nah ini dipotong lagi. Jadi 2 JP-nya itu untuk pembukaan penutupan. Karena di terakhirnya itu rencana ada RTL teman dia gitu. Jadi untuk kota Kokapten 6 JP. 6 JP yang pertama kita 1 JP-nya itu untuk pengenalan dan pemanfaatan belajar ID, akun belajar ID. Yang kedua, 2 JP-nya itu pengenalan dan pemanfaatan Chromebook, gitu ya, pengenalan dan pemanfaatan Chromebook. Dan yang 3 JP-nya itu untuk praktiknya, Bapak Ibu. Praktik optimalisasi pemanfaatan Chromebook untuk pembelajaran. Ya, cara baru untuk belajar, gitu Bapak Ibu ya. Google bersama Google. Nah, selanjutnya untuk teknis di lapangan dan apa-apa materi yang akan dikembangkan di kelas, ya monggo Bapak Ibu sama kaptennya di sini Bu Diana selaku Kapten Belajar ID, monggo disamakan seberapa dalam misalnya dalam 6 JP ini seberapa dalam yang bisa kita sampaikan gitu kepada teman-teman di satuan pendidikan di sekolah-sekolah. Nah harapannya nanti di akhir kegiatan juga teman-teman yang kita BIMTEK itu Bapak Ibu membuat RTL, rencana tindak lanjut. Harapannya mereka juga bisa mengimbaskan, mendiseminasikan, susah betul bahasanya. Makanya mengimbaskan ke tidak-tidaknya ke teman-teman di sekolahnya atau di kecamatan terdekat, sekolah terdekat gitu, Bapak Ibu. Ada pertanyaan barangkali Bapak Ibu tentang ini program kita yang ini kegiatan tanggal 11? Izin Mas Abbas, boleh bertanya ini terkait sasaran, kan kalau penerima Chromebook, sasarannya itu siapa ya? Pesertanya itu kami mintakan kemarin sudah ada di SK-nya, nanti kalau diperlukan di-share di grup nanti di-share peserta. Ya, maksudnya pesertanya itu kepala sekolah, operator atau guru. Berapa orang dari satu sekolah itu mungkin kita perlu informasi juga. Kami utamakan kepala sekolah, tapi beberapa mungkin ada yang operator ngirimnya gitu, ada yang ngirim operator. Memang agak lebih berat lagi kalau kepala sekolah yang datang ya. Iya, karena kalau kepala sekolah kan kalau misalnya operator aja berangkat mungkin secara ilmu mungkin mampu, tapi nanti pas buat ketika kebijakan di sekolahnya juga berbalik jadinya kan. Iya, berbalik lagi. Tapi satu sekolah hanya satu ya? Untuk sebarannya kami utamakan gitu, tapi jika terpaksa boleh ngirim lebih dari satu gitu. Untuk sebarannya
sebaiknya memang kami mintakan dari satu sekolah satu orang gitu. Ya, gitu Bu Diana. Ya. Terima kasih Pak Sarto. Ini tadi Pak Ferry sempat masuk tapi ternyata sudah live ya. Jadi belum menyapa. Oh iya, tadi ada yang belum saya sapa ini, maaf ya Ibu Kalina. Nanti akan bersama Bu Lika, mana ya Bu Lika? Ya Bu. Oh iya, nah bersama Ya. Bu Lika nanti Bu Nurhalina dan Bu Vidya ya kalau nggak salah ya. Yang akan Untuk program ada. Ya. Untuk program ada yang mau ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu barangkali? Ini. Mas Sarto, kan Ya, gimana? ketika kebetulan saya kemarin sempat ikut kegiatan pembekalan fasilitator yang dilaksanakan oleh Direktorat SMA. Mungkin saya info juga ya, Ya, silakan. Direktorat SMA, SD, PAUD, sama MPK kemarin sudah melakukan pembekalan advokasi, tetapi tidak ke seluruh Kokapten, hanya perwakilan yang merupakan daerah lokus. Saya dan Bu Intan yang mengikuti untuk kegiatan Direktorat SMA, lalu ada Pak Iwan Sunaria yang sudah mengikuti oleh Direktorat MPK. Sebenarnya kegiatan Direktorat juga sudah selesai ya Pak ya, yang advokasi di Lampu Selatan ya. Ya, Lampu Selatan selesai kemarin. Iya. Tanggal 3. Lalu ada Pak Tommy yang ikut Direktorat SD, lalu yang Direktorat SMP kan kegiatannya daring semua itu dari kemarin ya. Direktorat SD nanti rencananya tanggal 14 Iya, sampai yang 17 di Sugaba. Nah, untuk yang PAUD rencananya di Lampung Di Tengah. Lampung Tengah, PAUD Lika kemarin sudah info ya juga. Nah, tapi kalau untuk kegiatan yang tanggal 11 Juni belum ada info terkait tempat ya Pak Sabto ya? Masih nunggu info dari dinas ya? Ini mohon maaf ini sebelumnya Bapak Ibu karena apa? Ya kami juga bingung ingin berkoordinasi tapi apa surat tugasnya kebetulan baru keluar tadi sore, jadi memang agak terlambat. Jadi memang maksud kami dari Polsek 04 berkoordinasi setelah ada surat tugas atau surat permintaan, ada SK gitu sama. Nah, ya nunggu itu ya baru muncul tadi sore, baru approve suratnya. Gitu. Jadi insya Allah kami berkoordinasi dengan dinasnya. Nanti rencananya kan kami udah buat grup dengan petugas dinas juga. Nanti setelah hari ini insya Allah besok atau Senin selambat-lambatnya itu digabungin antara petugas dinas sama Kokapten selaku narasumber gitu Bu Diana. Iya, terima kasih. Dan mungkin untuk kefleksibelan waktu juga ini Pak Supron kemarin juga sudah berkali-kali ya nanya saya pasangan pasti, karena Pak Supron ini luar biasa ya prestasinya, tadi Pak Sabto sampaikan di grup, dan Pak Supron adalah salah satu guru penggerak yang sudah dilantik menjadi pengawas sekolah ya teman-teman. Tetapi luar biasa nih semangat Pak Supron untuk terus bergerak, meskipun akun Pak Supron juga terkait pembatasan storage ya, Supron. Nanti mungkin bisa simulasinya pakai akun teman-teman dulu gitu ya Pak ya. Terkait fleksibel, tadi Pak Sabto sampaikan fleksibel, waktunya antara tanggal 10 sampai tanggal 12 ya Pak. Jadi ini kan perlu koordinasi juga nih kepastiannya, fleksibelnya kan fleksibel narasumbernya juga bisanya kapan, lokasinya juga bisanya kapan gitu kan Pak. Jadi dan teman-teman tim BPMP yang datang bisa tidak di hari itu. Jadi itu nanti mohon kiranya bisa dikomunikasikan satu sama lain dengan masing-masing tim Pak. Jadi jangan sampai teman-teman BPMP sudah koordinasi dengan dinas di tanggal 10, ternyata narasumbernya nggak bisa tanggal 10 kan, itu repot nanti kan. Lagi nanti mohon diinfokan kepada teman-teman tim BPMP ya Pak untuk berkoordinasi masing-masing. Sepakatan 3 pihak antara benar. Kaptennya. Karena jangan sampai nanti sekolah sudah siap tanggal 10, orang BPMP sudah datang, ternyata narasumbernya nggak bisa datang di hari itu. Gitu, ya. Jadi Pak Ferry sudah gabung lagi nih Pak Sabto. Tadi Pak Supron sudah sampaikan nih, pemilik Pringsewu ini ada Pak Ferry Kurniawan nih. Luar biasa nih, putra daerah Tanggamus yang terus berkontribusi dari jauh ya. Izin ya Pak
Ferry ya, diwakilkan Pak Supron ya nanti yang mengisi materi di Bintek yang diadakan BPMP, karena kayaknya nggak sanggup nih Pak Sarto bayar kalau Pak Ferry yang pulang ke Tanggamus. Izin bertanya. Ya, iya Pak. Monggo Pak. Iya, terkait fleksibilitas jadwal penjadwalan itu maksimal tanggal berapa Pak? Secara administrasi sih rentangnya 3 hari itu Pak ya, tanggal 10, 11, 12 gitu. Tapi ya monggo kalau misalkan pesertanya juga pengennya hari Minggu bisa ya monggo, nggak masalah. Nah, itu nanti Kokapten tidak full dalam sehari itu kan Pak? Ada yang tadi Bapak sebutkan hanya beberapa jam itu kan Pak? 6 JP Pak. Ya. Jadi nanti untuk fleksibilitas waktu, kebetulan saya itu kan masih ada tugas asesor tuh tanggal 7 sampai tanggal 18. Nah, Jumat itu pagi insya Allah saya bisa, cuman pada Jumatannya saya itu Pak mengasesori mahasiswa PPG, jadwal bisa diblokir kan Pak ya? Ya ini mungkin Pak sebenarnya yang penting yang mana dulu, mungkin antara 3 item itu pengenalan belajar ID, pengenalan pemanfaatan Chromebook sama praktiknya. Nah itu kalau misalkan Pak Fuad, Pak Supron bisa langsung pagi itu sudah selesai sampai praktiknya, kira-kira pemahaman peserta kuasain, ya monggo gitu. Ya, yang penting ketercapaian ini, outputnya kita, tujuan utama kita bisa dapat gitu Pak. Pak atas fleksibilitas jadwal. Kapten Tanggamus Pak Ferry jadi Kemdikbud. Bu Yosi juga sudah bergabung ya, tim tulang bawang dari BPMP siapa ya? Mas Sarto. Ini. Halo Bu Yosi. Bu Yosi silakan memperkenalkan diri biar teman-teman BPMP bisa banyak Bu Yosi. Oh iya, bentar Cap. Bu Yosi ini baru pulang ya dari Jakarta ya? Mungkin juga udah masuk. Iya Cap, izin. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam Pak Edo. Nanti yang Kokapten nanti lebih mendalam terkait dengan apa yang akan dibahas ke Bu Diana aja sebagai kaptennya ya Bapak Ibu ya. Karena ini saya coba untuk menjadikan Bu Diana ini co-host tuh belum bisa, ini masih ada gangguan sedikit. Jadi mungkin nanti Bu Diana bisa konfirmasi ulang kepada Kabupaten. Ya nggak apa-apa Pak Edo, mungkin karena sekarang juga waktu sudah malam ya teman-teman juga istirahat. Mungkin nanti saya jadwalkan ulang untuk kita kembali diskusi terkait materi yang tidaknya perlu teman-teman sampaikan, tetapi sebenarnya sudah pernah saya juga mengajak teman-teman kumpul ya setelah saya pulang dari kegiatan PDM 03B, sudah mendisimulasikan apa yang akan disampaikan teman-teman ketika akan ada Bintek ini. Tapi sebenarnya teman-teman semua di sini adalah sudah pernah menjadi narasumber Bintek Chromebook yang diadakan oleh Direktorat SMP pada tahun 2022, tetapi dengan jumlah waktu yang berbeda ya. Jadi kalau kita waktu kegiatan Bintek Chromebook SMP itu kita full board di hotel seharian dari pagi sampai malam. Nah sekarang ini tadi seperti Pak Edo sampaikan, kita waktunya hanya 6 JP ya Pak Edo ya. Jadi sehari itu nunggu peserta datang, nunggu pembukaan ya sehari itu gitu ya Pak Edo ya. Mungkin karena apalagi kalau jaraknya pesertanya yang agak jauh kan, mungkin
tidak akan bisa on time seperti pengalaman kemarin di Gading saja jam 9 baru bisa pembukaan. Dan mungkin juga terakhir itu hanya sampai sekitar jam 3 atau maksimal asar ya Pak Edo, aja asar itu udah gelisah peserta yang jauh-jauh pasti pada sudah mau pulang. Jadi nanti teman-teman salah memanajemen waktu ya untuk pembagian materi, tetapi saya tekankan dari awal di grup bahwa target PDM 03B di tahun ini bersama BPMP yaitu untuk 100% aktivasi akun belajar ID itu tidak sebatas di PTK tetapi di peserta didik juga, lalu 100% pemanfaatan Chromebook yang sudah dibagikan oleh Direktorat PDM baik itu untuk jenjang ini pesertanya jenjang apa Pak Edo ya? Jenjang Digas, PAUD, saja. Oh jadi SMA terpisah ya kan? Jadi SMA sudah nggak ada. Ya, nggak ada ya. Nggak ada. Jadi guru jenjang PAUD, SD, SMP ya? Iya. Lebih banyak PAUD. Oh lebih banyak PAUD. Iya. Nah berarti memang perlu ekstra ya kalau lebih banyak PAUD, teman-teman perlu ekstra. Saya pernah ngisi jenjang PAUD itu di Kabupaten Lampung Tengah itu ya harus didampingi benar sampai aktivasinya itu gimana itu harus didampingi gitu ya. Jadi tolong bersabar. Jadi dipastikan targetnya aktivasi 100%, Chromebook itu digunakan 100%. Jadi kan PDM 03 ada dashboard pemanfaatan Chromebook akan terbaca nih Chromebook itu digunakannya terakhir kapan itu akan terlihat. Jadi mohon nanti diingatkan Chromebook itu yang dibagikan tidak hanya untuk pemanfaatan di AMBK tetapi untuk proses pembelajaran gitu. Lalu selanjutnya pemanfaatan Google Workspace for Education itu minimal 50%. Nah karena banyaknya fitur yang ada di GWFE, teman-teman tidak akan mungkin menyampaikan dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Jadi harapan saya diambil saja ya yang kira-kira bisa langsung diadopsi guru untuk belajar. Jadi kita nggak usah membuat targetnya banyak. Menurut saya cukup di Gmail, G Drive, lalu Google Doc, Google Slide itu saja mungkin. Karena kan tadi keterbatasan waktu ya. Tetapi meskipun sedikit, tapi mereka paham dan bisa menggunakan itu untuk pembelajaran, gitu ya. Setuju, benar. Sampai ke mungkin gimmick nggak apa-apa lah dikenalkan, tapi hanya sebatas untuk bisa seperti ini aja, bisa tatap maya. Tapi kalau untuk breakout room, untuk atur-atur ini pusing nanti pesertanya ya, malah jadi nggak bisa. Karena kan target itu guru itu tertarik ya. Nanti mungkin seperti yang kita juga sudah sampaikan saat di Tek SMP dulu, kita itu mengenalkan GWFE yang bisa membantu guru dalam pekerjaannya jadi mempermudah dan mempercepat sehingga efisiensi waktu dan juga biaya itu yang perlu kita sajikan ya. Nanti untuk materi sepertinya cukup bisa, karena saya belum bisa share screen ya, sebenarnya saya udah bolak-balik ya kirim materi di grup Kapten Provinsi Lampung ya, mungkin nanti dicek lagi. Kita bisa gunakan materi yang sudah dibuat Direktorat, itu ada materi Chromebook-nya, ada materi belajar ID-nya, dan ada materi GWF-nya. Jadi sekali lagi GWF-nya itu saja yang simpel, sederhana, tetapi bisa digunakan untuk guru-guru berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas. Jadi sih nanti lebih, ini pelaksanaan tanggal 11 ya kurang lebih, ada tanggal 10 apa ya? Hari Jumat ya. Belajar ID saya masih aman Pak, tapi yang disebut ya kebetulan saya dikasih akun yang masih punya lisensi TNL, tapi kalau akun kayak gitu itu memang kapasitasnya juga sama ya seperti Pak Ferry ya. Pak Ferry akunnya gede deh, dia khusus kalau Pak Ferry mas. Tapi kalau untuk terkait pembatasan kapasitas, jika ada dinas yang bertanya, silakan dijawab saja, Mas, menunggu kebijakan lebih lanjut dari Kemendikbud ya teman-teman. Tetapi sebatas sejauh ini, kalau untuk akun guru itu masih aman ya. Tapi sekali lagi, meskipun akun guru aman, kalau nanti terlihat storage-nya tidak digunakan ya, bisa jadi akan diturunkan juga. Ya, seperti itu. Dan teman-teman juga perlu tahu bahwa sekarang semua terkait akun belajar ID itu
dapat diakses di web Belajar ID ya, termasuk kota adminnya. Jadi untuk mereset password juga sekarang sudah ada di web Belajar ID, semua sudah ada di sana. Ya. Mungkin ada yang ingin ditanya lagi teman-teman? Karena memang agak sulit sih nanti mengumpulkan kita bertemu lagi seperti ini. Mungkin nanti saya sekedar infonya di grup kapten Profesor Lampung aja. Izin Bu Diana? Iya, silakan. Ya, silakan Pak Mirwan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Edo, kemudian Pak Sabto, Bapak Ibu dari BPMP, kemudian rekan-rekan kapten dan kapten. Mungkin ini Pak terkait peserta. Jadi tadi disampaikan bahwa pesertanya adalah kepala sekolah, kemudian operator. Jika memang memungkinkan, ini misal memungkinkan, bisa sasarannya adalah guru, mungkin akan lebih efektif karena biasanya ketika yang jadi peserta adalah kepala sekolah, agak susah mereka untuk ikut materi karena mereka mungkin merasa di sekolah sudah bakal guru-gurunya atau operator yang akan turun gitu akan menggunakan. Jadi misalnya masih memungkinkan, bisa untuk ditargetkan bahwa memang pesertanya adalah guru, Pak. Jadi guru dari sekolah-sekolah tersebut karena mereka yang nanti akan bersentuhan langsung dengan pembelajaran. Nah, materinya ketika sekolah itu tadi Pak, mereka sibuk, kemudian izin dan seterusnya. Kalau yang ada begitu ketika kegiatan-kegiatan di kabupaten. Kemudian terkait tadi Chromebook ya Pak ya, berarti kan memang pesertanya berarti memang penerima Chromebook ya Pak atau seperti apa? Kalau ya, misalnya penerima ya, Chromebook. Ya, berarti aman ya Pak ya, karena khawatirnya tidak ada device yang akan kita gunakan. Karena kami pun, kapten pun ya memang harus pinjam dulu karena kita nggak punya gitu. Jadi kalau kita insya Allah bisa punya akses ke teman-teman lah, tapi peserta khawatirnya ketika kita menjelaskan Chromebook, mereka nggak bawa Chromebook, nanti malah ya saya nggak bawa gitu, yang sudah begitu. Jadi akhirnya mereka hanya diam dan tidak mau mengikuti materi. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Oke. Lanjut ke Pak Mirwan atau Pak siapa nih yang mau nanya? Pak Tresna. Saya izin Pak Tresna. Oke, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mendukung sekali tadi dari Pak Mirwan karena memang berdasarkan pengalaman di lapangan saya juga pernah, kalau apalagi SD Pak, yang namanya operator SD itu, ini mohon maaf bukan mengecilkan kenapa, rata-rata dia adalah juga memang masih muda sih. Jadi operator di SD itu kalau saya sebut itu all in one. Semuanya yang berhubungan dengan digital itu adalah operator. Kemudian iya betul. Kemudian juga kalau dia yang sebagai peserta bukan guru, operator itu di SD itu jarang yang sebagai guru gitu. Dan juga dia kadang-kadang mereka merasa rendah diri kalau harus menyampaikan pengimbasan kepada guru. Itu rata-rata karena mereka rata-rata juga bukan PNS gitu loh. Itu yang menjadi alasan utama itu. Kadang-kadang mereka nggak enak gitu, pokoknya dia merasa gimana lah kalau memang harus dengan guru. Tapi kalau misalkan tadi yang disampaikan oleh Pak Mirwan bahwa sasaran tepat, isinya tepat sasaran, mohon maaf, tepat sasaran karena memang itu pembelajaran, kita memanfaatkan Chromebook dalam pembelajaran, berarti memang yang paling tepat sasaran adalah guru. Kalau untuk kepala sekolah, iya kadang-kadang kita sedikit-sedikit disuruh panggil ke sana kemari, itu apalagi sama kepala dinas tinggalin, ya itulah, karena saya ngalamin juga seperti itu gitu. Dan yang menjadi masalah tadi adalah dari tanggal 10, 11, 12 1 JP-nya kan biasanya 45 menit ini ya Pak? 1 jam Pak, 1 jam. 1 JP-nya 1 jam, 60 menit jadi full. Oh, berarti kalau 6 JP aja untuk kita saja, 6 JP untuk kita 6 jam. Kalau itu yang saya tadi, kalau memang di hari Jumat, waduh, keburu apa enggak, belum kepotong Jumatan dan segala macam. Apalagi bisa di pesawaran Pak, saya di pesawaran. Kalau ada yang kebetulan ada peserta, kalau nggak salah ada yang dari jauh loh, peserta dari tempat saya. Itu dari tempat saya itu 2 jam loh Pak ke dinas kalau bertempat di tataan itu 2 jam. Gitu. Jadi masalah waktu itu juga tempat saya, waduh, kata lumayan juga kan seperti itu. Ada memang kalau nggak salah tempat kemarin dari daerah
saya itu penerima yang tahun kemarin ada juga yang agak jauh gitu loh. Itu juga memang perlu dipikirkan juga. Walaupun waktu fleksibel sih Pak ya kan, waktu fleksibel mungkin nanti untuk yang di panitia di di kabupaten kami di Pesawaran mungkin ya jangan sampai hari Jumat begitu nantinya. Itu aja paling Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, untuk menjawab dari peserta yang kita undang ini, sebelumnya kami dari BPMP waktu itu sudah pernah turun ke dinas terkait dengan peserta yang akan kami libatkan di BIMTEK. Karena memang kami sampaikan ke dinas itu memang kita upayakan jangan kepala sekolah ataupun operator sekolah, karena kami berpikir ketika mereka berhalangan hadir maka siapa yang akan menggantikan posisi itu gitu kan itu. Nah, jadi sebelumnya sudah kita sampaikan ke dinas bahwa peserta ini diupayakan guru di luar dari kepala sekolah dan operator. Untuk di jenjang Dikdas itu mungkin nggak jadi masalah ya. Yang di jenjang PAUD ini yang agak kebingungan kita gitu loh. Karena apa? Karena di PAUD ini kepala sekolah ya dia, operatornya dia, termasuk dia ngurusin BOP pun dia. Nah itu, jadi dia kenapa kami sasarannya ke PAUD, lebih baik dominan PAUD, karena memang PAUD ini yang masih sangat harus kita dongkrak gitu loh. Memang sangat luar biasa gitu. Kenapa? Memang mungkin ya harus ada perhatian khusus lah, terutama bagi kita semua. Karena memang yang masih terendah di presentasinya itu untuk di jenjang PAUD. Tapi kalau untuk di jenjang Dikdas sih nggak terlalu ini banget ya, nggak terlalu signifikan banget. Karena memang dari SDM-nya pun mereka memang sudah artinya bisa dibagi lah. Tapi sudah kami tegaskan ke dinas bahwa diupayakan jangan kepala sekolah atau operator sekolah. Nah, kami upayakan semoga aja. Karena alasan kami seperti itu. Nah, tapi di PAUD ini Bapak Ibu, di PAUD ini kami ini agak sedikit ragu. Kenapa? Karena SDM-nya ini yang kami bingung. Di kita nunjuknya guru, ternyata gurunya cuma ada beberapa guru gitu kan. Nah, itulah orangnya. Nah, tapi sudah kami utarakan kepada dinas. Mudah-mudahan mereka menugaskan di luar dari itu gitu loh. Karena itu yang harapan kami, karena rencananya kan setelah BIMTEK ini mereka kan membuat RTN, minimal kan dia bisa menularkan ilmunya itu ke sama teman dia dulu nih. Harapan kami seperti itu ya. Jadi harapan kami mudah-mudahan nggak sama dengan apa yang sudah ditugaskan yang menurut Pak Mirwan dan Pak Tresna tadi gitu. Itu yang sudah kami bicarakan juga ke dinas, karena takut nantinya giliran mereka berhalangan nggak sampai berarti ilmunya kan. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya, terkait dengan peserta kita. Nah, kalau dilihat dari jadwal peserta yang sudah diterima BPMP atas nama-namanya itu sepertinya si guru Bapak Ibu yang ditugaskan gitu loh. Nanti mudah-mudahan real di lapangannya memang benar-benar dia memang bukan kepala sekolah gitu loh ya, ataupun dia sebagai operator sekolah. Tuh, karena dari awal sih udah kita sampaikan. Mungkin itu ya Pak Mirwan sama Pak Tresna untuk kaitan dengan pesertanya. Iya baik Pak, makasih. Tapi Pak Edo, sebenarnya ada plus minus juga sih peserta itu dari guru dan kepala sekolah seperti yang Pak Edo sampaikan tadi ya. Nah, tapi kembali lagi kalau kita lihat BIMTEK yang selama ini sudah dilakukan pusat, itu kan memang guru-guru atau operator. Tetapi kenapa setelah BIMTEK sudah selesai? Karena kan operator tidak berperan ketika dia pulang sekolah ya. Kepala sekolahnya bukan yang seperti Pak Tresna nih yang punya visi ke depannya untuk sekolahnya maju. Jadi operator laporan mungkin kepala sekolahnya dia nggak sempat nemuin, ya udah terumpuknya balik lagi ke dalam lemari. Nah, tapi kalau memang ada kepala sekolah yang hadir, itu mungkin bisa ditegaskan kayak lagi, karena memang kepala sekolah khawatir banget kerumpuk itu rusak kalau dipakai. Sebenarnya pesan direktur sendiri lebih baik kerumpuk itu bisa rusak digunakan daripada bisa disimpan. Baik, kemarin operator semua ya Pak? Iya. Saya ada isu di Pesawaran ini, saya ada isu. Ini saya lagi cari itu dari mana sumbernya. Nah, ada katanya salah satu sekolah penerima Chromebook akan mau dijual Chromebooknya, kan kaget saya.
Iya, Gitu tapi loh. memang itu bukan sekarang aja Pak, bahkan untuk kami di pusat di daerah timur itu memang bukan mau dijual, sudah dijual Pak. Oh sudah. Sudah dijual. Terus kayak karena mereka pertanggungjawabannya. Pertanggungjawabannya gimana? ya itu terus harus dicari lagi dibalikan karena kan memang nggak bisa dibuka juga ya karena sudah dikunci. Pembuktian bantuan dari Kemdikbud sudah dikunci hanya bisa masuk akun belajar ID gitu. Dan mungkin nanti ketika teman-teman dapat mengenalkan Chromebook ya, sebentar mumpung saya ingat, ketika teman-teman memperkenalkan Chromebook, kenapa bantuan itu pusat memberikan Chromebook, tolong disampaikan tentang kelebihan dari Chromebook selain dia ringan, baterainya yang cukup awet, dan juga itu sangat aman digunakan untuk pembelajaran karena siswa tidak bisa mengakses hal-hal yang yang tidak digunakan untuk pendidikan gitu. Jadi dalam arti aman ya, jadi siswa nggak bisa browsing yang negatif lah gitu. Itu tolong diingatkan sekali lagi. Oke. Kayaknya waktunya itu kalau Jumat saya rasa paling cepet ya, sekolah dia nggak ada yang mulai on time jam 8, paling cepat 8.30 ya Pak Edo ya. 12 terus sudah pada minta istirahat makan. Benar-benar. Dan jam 1 disuruh masuk tapi kenyataannya masuk setengah 2. Iya, makannya lama. Iya, dan selesai mungkin jam 3 karena yang jauh-jauh udah bisa mau pulang. Nanti kita rencana Senin mau Zoom juga dengan dinas. Nah, kami akan menegaskan ke dinas terkait dengan peserta. Nah, peserta ini memang kami akan buat surat tugasnya dinas. Jadi kami akan mengarahkan dinas untuk di surat undangan itu agar pesertanya datangnya lebih awal gitu. Mengingat waktu kita di hari Jumat itu kan sangat ini ya banyak potong-potongannya kalau hari Jumat itu karena setelah sholat Jumat itu pun mungkin bisa jam 2:30 atau jam 2 kita baru mulai lagi gitu kan, sebelum asar udah tutup. Kalau secara logika, secara nyata nggak akan mungkin ada bintek sehari bisnya semuanya ya Bapak Ibu tapi kita upayakan kepada dinas pendidikan, mudah-mudahan peserta memang terjadwalnya diupayakan datangnya sebelum jam dimulai gitu Bapak Ibu. Jadi kita nanti hari Senin akan menyusun sama dinas, nanti baru kita informasikan kepada seluruh kokapten. Jadi insya Allah kita pastikan bahwa pesertanya itu datang lebih awal. Nah untuk ini Bapak Ibu nanti kami kirim di grup. Saya akan bacakan untuk privat di dalam masing-masing daerah ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika ada yang menghubungi dari BPMP memang sudah oh iya namanya ini gitu kan. Jadi biar nggak takut yang ketemu ya aplikasi. Iya. Oke, saya mulai ya Bapak Ibu. Kalau untuk di Bandar Lampung itu nanti tim BPMP-nya Bu Ida dan Bu Heni. Di Prengsewu itu Bu Susiam dan Bu Nur Ahrina. Untuk di Pesawaran Bu Adriati dan Bu Nani. Untuk di Metro itu Pak Yoyok Anidon dan Pak Edward Iskandar. Untuk di Lampung Selatan Pak Sutresna dan Pak Ujer. Untuk di Lampung Timur itu Pak Robert dan Bu Ellen. Lampung Tengah itu Bu Vidya dan Bu Nurhalina. Lampung Barat Pak Iwan dan Pak Salani. Lampung Utara Pak Desmi dan Pak Kaspari. Untuk di Tanggamus itu Bu Novita dan Bu Eka Aulia. Untuk Tulang Bawang Barat itu Pak Anton dan Pak Kismano. Untuk di Tulang Bawang itu Lili Puspita dan Jumi Anggrawati. Waikanan Pak Rihandoyo dan Pak Dani Jaya. Untuk di Burunji itu Pak Sarul dan Pak Pindar. Pesisir Barat Pak Firdaus dan Pak Kurniawan. Kurang lebihnya itu Bapak Ibu, mudah-mudahan sih nggak ada penggantinya ya. Insya Allah ini SK-nya udah valid karena memang sudah jadi tadi. Nanti ini juga akan kami sharekan ke kawan-kawan semua nomor telepon kapten dan nomor dinasnya tadi. Untuk sebagai ini tambahan Bu Diana, nanti mungkin di Tulang Bawang Barat ini ada Chromebook juga yang ada di Direktorat SD. Perkiraannya 14 sampai tanggal 17, 14, 15, 16, 17 gitu rencananya. Ya itu udah koordinasi Pak Tommy dengan Direktorat. Jadi nanti juga akan kolaborasi dengan saya ya, Mbak Nisa ya.
mungkin itu ya, kalau kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau memang sudah Bapak Ibu sebentar mungkin saya izin untuk menyampaikan ke teman-teman Kokapten. Oke. Kiranya berkenan kita di besok malam ya, malam Senin kita cari lagi briefing terkait untuk pemantapan materi yang akan teman-teman sampaikan. Ini sekali lagi ya saya tekankan, teman-teman sendiri yang akan menyampaikan selama karena kan selama ini Pak Edo ketika direktorat itu kita ngetim satu kelas berdua ya. Sekarang saya tekankan teman-teman sendiri. Jadi keberhasilan di tek besok itu di teman-teman masing-masing kabupaten kota. Ya. Mantap. Saya tekankan dan saya, nah iya siapa takut kata Pak Ferry ya. Dan saya ingin besok malam Senin kita ketemu kembali di nanti Google Meet-nya kita bantu buat. Dan saya mau berbagi teman-teman perwakilan Kokapten yang sudah melakukan bimtek sehari atau advokasi dengan direktorat itu besok berbagi ya. Saya tadi juga sudah kirimkan link materi, kita bisa pakai bahan paparan itu. Saya rasa cukup kalau hanya bahan paparan ya, karena besok intinya banyak praktek ya. Nah, saya mau besok di malam Senin ada Bu Nurul, Bu Intan, dan Pak Iwan itu harus berbagi gimana pengalaman kemarin mengisi kegiatan satu hari untuk ke semua itu disampaikan. Sedia ya Bapak Ibu ya. Karena ini sebenarnya udah lama sih Mas Edo saya ngirim ke teman-teman waktu dari kapan ya? Iya, udah lama banget kita. Tanggang itu ya. Iya. Waktu digading, sebelum digading malah kita ngobrol. Iya benar. Nah, jadi itu ya teman-teman bersedia ya nanti linknya di share di grup Kokapten. Kita malam Senin ketemu lagi sebentar, mungkin sama lah jam 8 sampai jam 9 aja kita ketemuan, karena saya yakin kalau udah Senin sampai Kamis itu semua udah full jadwal di sekolah kan. Jadi kita malam Senin aja ketemuan lagi sebentar. Silakan nanti dibaca bahan bayang yang ada di link PDM yang sudah saya kirim. Nah, nanti kita bahas itu di malam Senin. Jadi karena kita harus bisa untuk memanajemen waktu ya. Kurang lebih waktu itu kalau saya ini ya, kita mulai saya perhitungkan 8.30 itu udah paling cepat mulai materi. Iya. Kita nggak dari pembukaan, kalau pembukaan nanti kan lebih lama lagi ya. Ada pembukaan tapi mulai materi paling cepat 8.30, selesai paling lama juga 11.30 di hari Jumat. Masuk lagi itu sekitar 13 atau 13.30, selesai itu sekitar 15 sampai 15.30 itu sudah maksimal. Jadi kurang lebih waktunya 4 jam beneran ya, tetapi teman-teman akan dibayar teman-teman DPNT sebesar 6 JP ya Pak Edo. Iya, 6 JP. Tapi nanti jangan dilihat nominalnya, karena nominal per JP-nya itu berbeda ya. Bagi teman-teman yang sudah pernah ikut kegiatan direktorat pasti akan berbeda ya. Maaf ya Pak Edo saya sampaikan. Iya. Karena nanti gambarannya sudah ngitung kegiatan direktorat kemarin dapatnya seberapa, kita besok dapatnya berapa. Jadi ya saya sampaikan aja, karena mungkin saya yakin itu penting bagi teman-teman Kokapten selama ini toh nggak pernah ada dibayar JP juga tetap. Nah itu Pak Ferry udah paham kan, teman-teman Kokapten ini relawan ya, yang sejauh ini nggak pernah dibayar JP juga tetap maju terus nih untuk mengupayakan digitalisasi pendidikan di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Ini saya sebenarnya udah bilang nih sama Pak Edo, kenapa sih nggak dikumpulin di BPMP aja dulu teman-teman ya. Saya tuh seneng kalau kumpul-kumpul. Apalagi kumpulnya di Seraton, mintanya sama saya kumpulnya di Seraton mulu. Sepertinya sih ini bakal berkelanjutan Bapak Ibu, karena memang ini kan pekerjaan ini ada di PD, di Pokja 04 tuh. Iya, karena kan saya tadi sampaikan Pak Edo. Iya. Dirjennya udah pindah ke PDM, jadi PDM pasti akan kan terus nih Pak. Mudah-mudahan ya nggak ganti menteri, nggak ganti aturan ya Bapak Ibu. Selama dia masih ada, mudah-mudahan kita masih terus berjalan. Nah, Pak Edo mungkin kita kasih kesempatan Pak Ferry nih. Pak Ferry ini sebenarnya pengambil kebijakan juga loh Pak di pusat Pak. Bentar ini. Iya Pak Ferry nanti ya. Ya, untuk sebelum ke Pak Ferry, kami ingin memberi untuk yang Kokapten yang dari jenjang Dikdas itu nanti surat tugasnya dari Dinas Pendidikan yang buat. Nah, untuk dari Kokapten yang dari Dikmen SMA, saya minta nanti surat tugasnya ditandatangani oleh kepala sekolah aja dulu, gitu nggak apa-apa.
mudah-mudahan nggak keberatan, karena kalau kita harus ke dinas provinsi, karena di dinas provinsi ini sebenarnya belum nggak kami diberatkan. Kenapa? Karena memang sudah dilakukan oleh direktorat waktu itu, jadi nggak double gitu loh. Jadi makanya jadi nanti yang dari Dikmen itu nanti surat tugasnya cukup dari kepala sekolah aja. Nah kalau untuk yang di jenjang Dikdas nanti itu surat tugasnya kami mintakan langsung ke dinas. Jadi Bapak Ibu tinggal cus saja ke tempat, surat tugas nanti udah dinas yang buatin semua. Nah, dan upayakan kepastian tempat di infonya kapan? Info tempat nanti setelah kami rapat ke hari Senin. Senin besok malam kegiatan kan? Belum kegiatan. Atau nanti kami informasikan kegiatan hari Jumat, nanti kami informasikan hari Sabtunya lah. Hari Sabtunya? Iya. Hari Jumat, sebelum hari Jumat Bapak Ibu nanti akan kami sampaikan gitunya. Nah itu nanti untuk yang ke Lampung Tengah sama ke Tulang Bawang ini beda, bukan yang sekarang ya? Yang kegiatan direktorat siapa dari PPMP? Dari PPP nanti rencananya Pak Desmi yang berangkat. Bukan yang kegiatan ini. Iya, bukan yang direktorat SD. Yang direktorat SD ke Lampung Tengah Pak Desmi, yang ke Lampung ini ke TPP. Subaba Pak Desmi, yang ke Lampung Tengah direktorat PAUD ya. Kalau yang dari Lampung Tengah belum, kami cuma baru dapat yang di TPP. Oh, belum dapat surat ya? Oh iya. Baru yang dapat tulang bawang. Baru telepon-teleponan aja. Baru telepon-teleponan. Oke. Nah, terus kaitan dengan yang tadi yang kata Bu Diana yang ya kami dari BPP karena sudah dibuka sama Bu Diana, kalau dibandingkan dengan direktorat mungkin agak selisih Bapak Ibu, tapi benar yang kata Bu Diana tadi, jangan dilihat dari isinya. Saya yakin kok kalau kapten ini memang luar biasa gitu kan. Kata Pak Ferry nggak ada nominal sebenarnya. Tapi lembarannya berarti pecahan kecil. Iya, insya Allah kami tadi saya dapat kabar dari Pak Sabto, mudah-mudahan ya tidak mengecewakan lah Bapak Ibu. Mudah-mudahan kalaupun ada pembanding di tempat kami, misalnya contohnya sama BGP ini, ya insya Allah nggak jauh-jauh lah dari BGP. Mudah-mudahan dia top markotop Bapak Ibu. Pokoknya saya yakin kok kapten ini ya bukan nominal yang dilihat, yang penting ilmu yang disampaikan itu menjadi barokah ya Bapak Ibu. Barokah dan terlaksana bagi semua guru-guru dan sampai ke peserta, daripada nanti kerupuknya nyimpen di lemari Bapak Ibu takutnya nanti digigit rayap. Mungkin itu ya Bapak Ibu, kalau ada yang ingin kita diskusi lagi dipersilakan Bapak Ibu, karena waktu kita ini cukup lumayan lama, 5 jam 30 menit saya buatnya kemarin. Jadi kalau ada yang masukan dari Pak Ferry nih yang dari tadi bilang. Pak Ferry hitung Pak Ferry. Siap. Ayo lembarannya Pak Ferry, Pak Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam Bapak Ibu. Semoga selalu menyampaikan kapten terutama. Selamat juga Pak Edward ya. Provinsi Lampung. Sebenarnya ini dilebih-lebihkan Pak Edward. Saya itu sebenarnya cuma tukang bikin kopi. Jadi harapannya sih ini cuma harapan saya, kan mekanisme ya syukur-syukur nanti ya kita nggak tahu Agustus September tiba-tiba terlimpahan di Agung gitu kan. Iya benar. Tahu ya. Nah kalau memang belajar dari pengalaman yang kemarin dialokasikannya kan sebetulnya bisa dialokasikan dengan sesuatu, karena teman-teman ini kan di luar dengan ikut ya, karena status kepegawaian kan ada di pemerintah daerah begitu ya. Baik itu Bapak Provinsi benar bisa saja dialokasikan ke sana kalau memang itu diperkenankan oleh KPK-nya kan gitu. Kalau memang berkenan. Tapi yang ingin saya tahu sih, saya rasa teman-teman ini sudah siap tempur lah ya. Tadi yang dikatakan mau tempur sendiri, mau luring, mau daring itu sudah teruji lah, saya yakin. Terutama karena jebolan didikannya Bu Diana ini nggak dilakukan lagi lah gitu ya. Yang diadu, apalagi ini jebolan-jebolan yang didikannya seperti Pak Mirwan ini kan dari Pusdatin ya, didikannya Bu Nufis dan teman-teman yang lain tentunya gitu ya, itu saya yakin sih mampu untuk menghadapi segala tantangan. Tantangan ke depan juga mungkin Bu Diana ya, tapi ini bukan di forum yang tepat sih sebenarnya ya, tapi ke depannya itu harapannya memang transformasi digital itu betul-betul ya,
tidak hanya kita yang berkecimpung sebagai PTP gitu lah ya, tapi juga guru-guru itu harus menularkan kemampuannya dalam pengoperasian pemanfaatan pengoperasian itu ya. Jadi akan harapannya ke depan akan banyak sekali guru yang mampu menciptakan berinovasi terkait media pembelajaran digital yang bisa dimanfaatkan di satuan pendidikan masing-masing. Saya rasa itu sih. Gimana? Apa saya bisa dipilih sebagai menteri? Bisa Pak. Lanjutkan. Pak Peri udah cocok gitu Pak. Nah ini bercanda Pak Edwan, ini biasa bercanda di forum ini. Pak Peri jarang bisa gabung. Bukan aja ini ada waktu gabung. Ya, Peri kita ke tanggamu nggak Pak Peri? Enggak lah, Pak Sumo aja ya. Saya sedang ada tugas juga besok tentang hak fisiknya. Nah kan, tuh Bang Edo kalau mau nanya-nanya Pak Peri semua paham dia. Iya. Satu saat nanti pasti kita ketemu Pak Peri. Ya Pak. Enggak, ini kadang Bu Diana ini malu berbicara. Oke, dari teman-teman dari BPP, kalau ada yang mau ditambahkan dari Kokapten kita, dari Pak Sabto, bila ini ada tambahan Pak Sabto. Cukup Pak Edo, cukup Pak Panglima. Oke, Mbak Diana, ada yang mau ditambahin Mbak? Mungkin kalau tambahan teman-teman Kokapten sudah cukup lah materi, nanti kami bahas lagi di grup. Mungkin izin Mas Sabto, Bang Edo, dan teman-teman semua. Saya ini kalau ingat Mas Anton ya. Iya. Sekarang itu sedang terbaring sakit, jadi mungkin kita bisa berdoa bersama ya, Bang Edo. Siap. Nanti itu atau kita tolong saya ini mohon izin Bapak Ibu nanti dari BPP Pak Atuaan, mudah-mudahan dengan dipimpinnya Atuaan beserta doa-doa kita bisa diangkat segala macam penyakit yang ada di saudara kita Pak Anton. Sebelumnya kita kontak Atuaan. Ya, mungkin pada bingung Mas Anton itu siapa? Mas Anton itu sebagai PIC dari program Belajar ID yang kebetulan berangkat kembali bersama Bu Rika. Kalau Bu Rika sudah bareng kegiatan dibahas dengan Mas Anton. Bareng dengan beliau Bu ya. Kalau apa ya Pak Edo ya, kita izin doa bersama ya. Apa-apa Bu, bentar. Saya ini dulu. Teman-teman Kokapten nanti kalau masih ada yang dibahas kita bahas di grup aja ya, mungkin Bu Rika sama itu yang nggak ada di grup Kokapten ya, apa mau dibahasnya di grup transformasi juga nggak apa-apa saya rasa dengan teman-teman yang lain kan, Pak Supron, Bu Rika sama Mbak Nisa yang ada, nggak ada di grup yang khusus Kokapten. Iya, ada di grup transformasi digital ya, nggak masalah kita. Karena memang kita perlu tim yang lebih dari Kokapten ya jumlahnya, karena seperti pengalaman tahun lalu ketika di akhir Kemdikbud dapat BA pun Bintek Rumpuk ternyata banyak banget SDM yang dibutuhkan. Oke Bapak Ibu, mungkin atuannya lagi ada kesibukan. Udah keluar tuh. Udah keluar, mana dong? Udah ada nih kayaknya. Tuh. Atuan. Dengar suaranya Bang. Suaranya ya belum ya. Atuan. Terlalu kecil suaranya Bang. Halo? Udah besar. Masih kecil? Udah besar. Cocok Bang, gede banget. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Silakan Bang, pimpin doa teman-teman untuk saudara kita Anton Bang. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Om, saya ini manggilnya Om Bapak Ibu karena ini orang tua saya di lingkungan BPMP dan di luar BPMP. Halo, Atu. Nggak keluar ya? Suaranya ada. Oke, Bapak Ibu, mungkin suaranya speakernya Atu mungkin ada gangguan ya. Mudah-mudahan apa namanya kita gantikan saja mungkin ya. Om. Ya. Halo, assalamualaikum. Salam. Gimana suaranya? Dah keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Mari sejenak kita tenangkan hati, pikiran dan lisan kita untuk bermunajat kepada Zat Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang diberikan sakit dapat disembuhkan dan disembuhkan seperti sedia kala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmah wal barakah wal taufiq wal hidayah wal inayah wa salamah wal afiyah wa sihah wal maghfirah wa ridha zahiran wa batinan minat dari dunya ila dari akhirah. Allahumma inni as'aluka taubati wal inabah wal istiqomah ala syariatil harawat terbatir baido. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma timlana bil iman. Allahumma timlana bil islam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Aan udah mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin yang sedang sakit. Bukan hanya Pak Anton aja ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan semua yang kita kenal ataupun tidak kita kenal yang dalam keadaan sakit mudah-mudahan diangkat segala macam penyakitnya dan disembuhkan oleh Zat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini itu aja ya Bu Diana. Ya, boleh kita foto bersama coba teman-teman diaktifin. Siap, videonya di kameranya. Di ini kan kameranya. Ini Mas Sabto udah sampai rumah dia. Oh iya. Bang Desmi mana nih Bang Desmi? Tidak tidur apa? Ambil fotonya. Yuk kasih senyum yang manis. Dia udah ngambil foto nggak tuh? Kalau senyum semua gak ada yang ngambil foto. Udah dibuka. Nah, ada saya ambil foto lagi ya. Senyum-senyum. 1, 2, 3. Ya. Nah, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu Bapak Ibu hari Jumat. Ya, Oke, kami dari BPMP. Pak Sabto, ada sambutan penutupan Pak Sabto? Enggak dibuka tadi tuh langsung aja. Enggak ya, oke. Oke, Bapak Ibu. Kurang lebihnya kami mohon maaf dari BPMP bila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Bapak Ibu mohon maaf bila ada yang tidak berkenan di Bapak Ibu dalam segi kata ataupun tidak tanduk kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Bapak Ibu. Ya. Silakan.